Jika pekerjaan kau jadikan sebuah beban, maka kebahagiaanmu hanya sebatas gajimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jika pekerjaan kita dianggap sebagai beban, maka kita tuh hanya bahagia kalau gaji sesuai keinginan. Kadang-kadang yang namanya kerja sama orang itu pasti aja ada nggak enaknya. Nggak kerja sama orang juga sih, kerja sama diri sendiri juga pasti ada nggak enaknya. Ya seperti konten kreator contohnya. Mungkin banyak orang yang bilang enak ya kerja dari rumah. Oke, bagi sebagian yang suka editing, pengambilan video, mungkin itu hal yang sangat menyenangkan. Tapi kadang-kadang bagi Bun Ai pribadi, orang-orang yang memang jauh dari media tadinya dan sekarang alhamdulillah mendapatkan rezeki dari media, itu perlu usaha yang lebih lagi. Nah, gimana nih cara Bun Ai untuk stabilin mood kalau pas lagi mau ngonten? Dengan memulai nih mindah-mindahin gini tuh sebenarnya belum ada idenya ya. Kayaknya di meja ini aku mau sharing apa ya? Ya udah sharing ini dulu deh. Kemarin tuh jalan-jalan ke IKEA. Terus boleh sebut merek nggak ya? Boleh lah ya. Nah ini tuh Bun Ai anak-anak sih yang sebenarnya tuh kayak rame banget. Bunda ini wangi banget nih, apaan sih wangi gitu ya? Pas Bun Ai lihat, oh ini kayak daun-daun gitu, tapi memang mengeluarkan aroma. Ya udah deh Bun Ai beli aja. Ternyata bener sih di kamar kerja Bun Ai tuh jadi lebih wangi dari biasanya. Sebelumnya Bunda juga pernah pakai diffuser ya, cuman gak awet, awal-awalnya doang kayak hambreng banget tuh bahasa Depok, hambreng gitu ya. Pas kesini-sini tuh kurang wangi. Nah kalau teman-teman tim apa nih untuk menambah mood? Jadi kalau Bunda itu kalau pas mau konten pokoknya dengerin lagu kesukaan, nyiumin aroma-aroma yang membuat Bun Ai bersemangat. Kadang-kadang ya minyak angin juga Bun Ai cium. Ya faktor U lah ya. Di atas 30 ini sepertinya eskulin kalah ya sama minyak angin. Oke, kembali lagi di hari ini karena kebetulan Bun Ai kemarin habis ngecek biaya-biaya untuk THR 2024 karena gak berasa banget kan ya. Sebentar lagi tuh kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang punya hutang jangan lupa dibayar, hutang puasa maksudnya ya. Karena penting banget loh, jangan sampai nunggu selesai Ramadan itu hitungannya udah beda lagi. Nah kemarin tuh di tanggal 12 Januari di hari Jumat, Bun Ai ngajar kelas strategi dari sosial media itu menghasilkan cuan. Masya Allah Zoomnya rame banget, hampir seluruh peserta yang daftar tuh datang semua. Alias online semua. Karena biasanya kalau kendala Zoom kayak gini nih, suka ada yang sinyal lah atau tiba-tiba lupa ya sama kelasnya itu sendiri, akhirnya ujung-ujungnya nggak datang pas ngezoom. Ada yang menarik pas Bunda Zoom kemarin, ada yang nanya berapa sih peralatan awal yang harus dibeli saat ngonten. Jadi Bunda itu waktu awal-awal ngonten tuh nggak ngerti yang namanya tripod. Jadi pas nulis, ya udah Bunda megangin HP-nya, tangan sebelahnya nulis. Makanya nggak heran kalau banyak goyang-goyang ya. Sampai sekarang juga masih goyang-goyang, tapi lebih baik dibanding dulu goyang-goyangnya. Nah itu adalah tripod pertama Bun Ai yang super awet banget. Itu harganya 10.000. Sampai sekarang tuh masih sering Bun Ai pakai. Bahkan kadang ganti-ganti sama tripod yang harganya ratusan ribu. Itu Bun Ai lebih nyaman menggunakan tripod yang harganya 10 ribuan. Nah seperti biasa ya, di laptop Bun Ai itu random banget, dimana ada tugasnya Pak suami. Terus kadang-kadang dia tuh WhatsApp webnya sengaja nggak dia log out supaya kalau misalnya tiba-tiba ada kerjaan yang keteter atau bisa Bun Ai bantu, nanti bisa Bun Ai bantu dari rumah. Nah ini Bun Ai mau sharing sama teman-teman untuk persiapan THR 2024. Karena durasi video ini mungkin agak sedikit lambat, teman-teman boleh dulu nih siapkan cemilan atau minuman supaya nggak boring ngedengerin Bun Ai. Atau yang lagi sambil beres-beres rumah juga nggak ada masalah sama sekali. Beres-beres rumah, nonton video Bun Ai, terus nanti kalau udah selesai nonton lagi ya. Kalau tadi cuma suaranya harus ngeliat juga nih untuk videonya. Oke, jadi mungkin bagi sebagian orang yang penganut pemahaman let it flow, jadi udah jalanin aja, nanti juga ada rezekinya. Mungkin apa yang Bunda lakukan seperti seorang yang sedang membuat ribet diri sendiri.
Tapi nggak tahu kenapa Bunda emang nggak suka dengan hal-hal yang bersifat dadakan, kecuali memang itu nggak bisa kita prediksi ya. Kalau pengeluaran kan sebenarnya sedikit banyak bisa lah kita estimasi, tinggal pas lagi realitanya aja mungkin ada sedikit error, ada sedikit over budget, itu nggak masalah, tapi minimal kita udah membuat sedikit perencanaan dibanding saat kejadian kita nggak punya pegangan, ujung-ujungnya kita cari hutangan. Nah, ini yang bahaya banget, abis lebaran maaf-maafan, bayar utangan, stres kemudian nggak jadi liburan, aduh menderita ya. Tapi kembali lagi ya buat kamu-kamu yang mungkin ngerasa income-nya cukup, luber, nggak usah bikin gini Bun Ai. Aku mah pokoknya pasti cukup dan cukup, alhamdulillah. Bun Ai happy banget dengarnya. Tapi kembali lagi, Bun Ai itu orang yang paling senang berdiskusi dengan diri sendiri. Jadi dibanding harus ngobrol sama orang-orang, dia mengeluangkan waktu banyak tapi lupa berdiskusi dengan diri sendiri. Bunda itu selalu aja evaluasi diri sendiri, selalu tanya, kira-kira kalau THR suami sekian cukup gak sih nge-cover semua kebutuhan? Ternyata jawabannya tidak. Itulah yang membuat Bun Ai mempersiapkannya jauh-jauh hari. Waduh, ngelihat dolar Bun Ai dulu ya, gepokannya sih kece Bun Ai, isinya 1000 sama 2000. Jadi ini tuh Bun Ai siapin yang 1000-an tuh kalau misalnya kita lagi buat parkir. Kan tukang parkir sendiri juga beda-beda kastanya ya. Ada yang sangat tahu tanggung jawab, ada yang tiba-tiba datang pas kita pergi. Jadi semuanya akan disesuaikan dengan sesuai job desk-nya alias tanggung jawabnya. Nah, yang 2000-an ini nanti misalnya kasih 5 lembar, itu bakal Bun Ai taruh amplop. Kalau yang sering nonton video keluarga Bun Ai tahu banget ya. Jadi tahun lalu juga Bun Ai bikin kayak snack-snack terus dikasih amplop buat orang-orang yang datang ke rumah mama, karena Bun Ai kan gak lebaran di rumah sendiri, ke rumah mama yang nggak kenal banget tapi dia mau lebaran. Nah, itu akan menambah sedikit keceriaan, terus manggil deh teman-temannya. Jadi Bunda biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya di situ juga ada 20.000, 10.000 dan 5.000-an. Nah, itu ada 20 ribuan, 10 ribuan, dan 5 ribuan ya. Nanti akan ngisi amplop-amplop nih, alhamdulillah. Amplopnya tuh kemarin sisa, tapi kita akan lihat skala prioritasnya. Bisa jadi ini amplop untuk sesepuh plus insya Allah seperti biasanya. Kalau bulan Ramadan itu kita ada program takjil 1 bulan pesantren kilat, plus juga terakhirnya itu santunan anak yatim. Nah, biasanya Bunda milih amplop yang bagus. Jadi biasakan kalau memberi itu sebagus mungkin ya teman-teman. Selanjutnya di sini juga Bunda punya challenge amplop yang sebelumnya udah Bunda share, yaitu 50.000 isinya, tapi qadarullah belum penuh. Semoga sebelum di bulan Ramadan tiba ini udah penuh. Oke, jadi ini fungsinya masing-masing. Kalau yang amplop ini Bunda sengaja fungsikan untuk nanti mengcover biaya selama Idul Fitri. Biasanya kan kalau Idul Fitri itu kita anak-anak liburnya tuh agak lama ya. Nah, di situ juga ada momen dimana kita nginep ke hotel, senang-senang liburan sama anak-anak. Nah, itu nanti masuk biaya ke sana. Atau anak yang punya anak balita, mungkin aja nih pas lagi silaturahim tantrum sehingga harus jajan sesuatu yang di luar dugaan. Nah, kita udah punya dana tersebut. Jadi Bun Ai bener-bener misahin ketika Idul Fitri, bener-bener hanya bawa anggaran Idul Fitri, nggak bawa anggaran bulan. Untuk apa? Untuk mencegah setelah Idul Fitri benar-benar kembali fitri itu dompet. Ya, tapi kembali lagi semua orang punya gaya untuk nyiapin THR. Teman-teman yang nonton hari ini nggak boleh insecure, harus tetap bersyukur. Misalnya hari ini belum punya tabungan THR sama sekali juga nggak ada masalah, insya Allah akan cukupkan. Yang penting kita tahu kemampuan. Nah, kalau Bunda pribadi kenapa selalu seperti ini sudah nyaris sekitar 5-6 tahun, ini tahun ke-6 Bun Ai begini. Karena alhamdulillah, jadi selama Ramadan tuh Bun Ai juga punya budget khusus Ramadan, dimana kalau misalnya pas Ramadan Bun Ai full ngajar, terus misalnya kegiatan offline-nya juga luar biasa, Bun Ai tuh bisa aja beli mateng ya. Dibanding sambil masak sambil ngereok, mendingan beli mateng. Nah, itu kan gak ada di budget bulanan, gak ada tunjangan Ramadan, sehingga itu yang harus Bun Ai siapkan.
Baik, alhamdulillahnya karena Bunda juga ada usaha, jadi pasti harus mikirin THR si staff ya. Karena kalau nggak gitu, nggak di saving tuh. Bunda udah saving untuk staff-staffnya Bun Ai. Jadi saving THR 2024 ini sudah rampung, alhamdulillah. Bunda simpan dalam bentuk deposito online. Jadi teman-teman nggak harus ke bank untuk buka deposito dan jumlahnya nggak harus banyak. Itu dimulai dari 2,5 juta udah bisa bikin deposito online. Setahu Bunda ya. Tapi coba ditanyain lagi sama bank-bank di mana teman-teman nabung ya, khawatirnya Bunda salah info. Nah di bawahnya juga Bunda ada saving lagi untuk deposito. Nah kalau untuk yang deposito online ya THR itu jangka waktunya cuma di 3 bulan. Nah rampung itu pas tanggal 15 November. Jadi Bunda udah hitung November, Desember, Januari, Februari nanti akan cair. Nanti insya Allah itu udah bisa dipergunakan untuk THR-nya staff Bun Ai. Biasanya juga Bunda itu tim yang THR-nya duluan. Kenapa? Karena Bunda paling menghindari orang-orang itu belanja bareng-bareng. Jadi Bunda suka bilang THR udah aku kasih ya, mungkin 10 hari Ramadan itu Bunda udah ngasih THR-nya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lah sedikit-sedikit tuh nyicil untuk kebutuhan Idul Fitri. Jangan bareng-bareng banget. Khawatirnya kalau bareng-bareng banget harga kebutuhannya udah naik, penuh juga, bikin emosi juga, nanti puasanya malah berantakan. Biasanya Bunda juga suka nanya, mau THR nggak? Udah 5 hari gitu suka, mau THR sekarang nggak? Nanti aja Bunda ya. Mungkin karena alhamdulillah staffnya Bunda itu kan punya income sampingan semua nih. Jadi selain ngajar, mereka tuh alhamdulillah produktif lah. Soalnya kalau nggak produktif suka direokin nama yang punya ya, alias Bun Ai. Suka ini udah setahun masih gini-gini aja sih. Ayo dong maju, berkembang. Masa kamu cuma mau jadi begini-gini aja, hidup tuh nggak ada yang mudah. Pokoknya diceramahin deh. Namanya juga mamah dadah ya kan. Oke, selanjutnya di sini mulai dari mana sih kita harus membuat si rincian THR Bun Ai? Oke, yang pertama adalah orang tua dulu. Baik orang tua tuh kan sama dengan mertua ya. Jadi Bun Ai biasa di sini nulis nih nanti mau ngasih berapa ke mama, papa, mertua Bun Ai. Umi, karena Aki udah nggak ada, ya kemungkinan nanti akan dialihkan untuk biaya 1 tahunan Aki. Karena pas banget kemarin tuh meninggalnya di bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi 1 tahunnya nanti juga akan di bulan Ramadan. Sorry, pas Idul Fitri, sorry ya teman-teman. Dengan membuat rincian seperti ini kita tuh menuliskan dulu apa sih yang kita pengen. Iya Bunda sih enak. Kadang kalau Bunda nge-share kayak gini suka ada yang ngomong Bunda sih enak, ada yang disisihkan. Waduh ya, kalau Bunda mau ngomong ketika Bunda nggak menuliskan dan Bunda nggak punya target, justru itu membuat Bunda semakin enak aja hidupnya. Jadi begitu ada dana ya udah kita jalan-jalan, self reward dan sebagainya. Tapi dengan seperti ini kita membuat rencana. Dan kita akan berusaha sebagai bentuk ikhtiar kita maksimal seorang hamba. Selanjutnya, kalau ternyata yang kita rencanakan itu nggak sesuai sama ekspektasi kita, maka langkah selanjutnya adalah pasrah sebagai bentuk tawakal kita menjadi hamba. Jadi contoh, teman-teman mau ngasih mamahnya 1 juta. Ternyata kita nggak nyampe nih targetnya, cuma 500.000. Ya sudah, kita ikhlas. Yang terpenting kita sudah punya niat 1 juta dan dianggap pahala oleh Allah 1 juta. Nah kalaupun 500.000 berarti itu adalah angka terbaik yang sudah Allah takdirkan untuk kita berikan. Mungkin kalau 1 juta jadi sombong kan kita nggak tahu ya. Dan ini tuh selanjutnya Bunda tuh lagi keder karena tiba-tiba dari sekolahan telepon minta data ini dan itu. Tapi ntar dulu deh tuh, belum lagi suami Bun Ai minta ngecekin apa kerjaannya dia ya. Masya Allah tabarakallah nih laptop semoga nggak kayak Bun Ai nilai lemot. Jangan ya, cukup yang punya aja lemot. Bunda itu kadang-kadang ya untuk grup sekolahnya anak-anak aja kadang bacanya kelewat gitu. Pokoknya aduh pengen banget meningkatkan daya ingat lah ke depannya. Nah ini teman-teman lihat ya, bahkan untuk Rafa Bima Agni aja tuh Bunda tulisin. Jadi keponakan dari Bun Ai yang pengen dikasih siapa aja, keponakan dari suami yang mau dikasih siapa aja, itu udah Bun Ai discuss di awal tahun. Kamu mau nambah lagi nggak? Atau misalnya Bun Ai mau ngasih ini nih ya. Nanti suami tuh meskipun ya dulu-dulu tuh kayak cuek ya udah bodo amat terserah kamu. Sekarang dengan buah kesabaran menasehati dia, alhamdulillah dia tuh akan ngelihat ini jangan segini, nggak pantas dong yang masa ini sama ini gedean dia, kan dia umurnya udah lebih dewasa. Atau nanti nggak usah dikasih lagi kan dia udah kerja, alhamdulillah.
Kadang dia yang ngedelet-delet, barokallah. Nah, selanjutnya di sini sesepuh. Sesepuh itu adalah orang-orang tua yang kita memang punya punya hormat lebih lah, tapi bukan orang tua asli ya, seperti nenek, uyut, guru-guru. Nah, itu biasanya Bun Ai tulis. Selanjutnya adalah THR lain, karena Bun Ai di perumahan ada satpam nih 7 orang yang memang pastinya gitu Bun Ai juga mau ngasih gift sama mereka karena udah ngebantu kemudahan Bun Ai selama di perumahan. Terus tadi juga kayak kebutuhan sekolah, jadi selain THR staff, nah namanya sekolah, bisnis, terus Bun Ai juga diedukasi. Pastinya namanya kita bangun usaha di wilayah tersebut, sedikit banyak akan mengganggu lah kiri kanan kita, sehingga sebagai bentuk apresiasi setiap tahunnya juga kita akan ngasih gift. Terus kayak masakan dan kue-kue, kalau dulu Bun Ai suka lebay, beli kue banyak gitu, padahal nggak ada yang makan. Ya udah yang makan Bun Ai aja sama Pak suami, ya udah makin lebar lah kami ya. Nah sekarang tuh lebih dikerucutin lagi. Jadi ada masakan buat ke Umi, masakan buat ke Mamah, meskipun Bun Ai yang masak, Bun Ai udah budgetin atau buat diri sendiri. Nah selanjutnya jadi untuk biaya bensin, tol, mudik, zakat fitrah, ada juga biaya pasca lebaran. Karena biasanya kalau habis lebaran tenaga itu nggak langsung pulih, sehingga kita butuh biaya juga nih untuk sekedar kayak jalan-jalan, makan di luar. Nah itu Bun Ai udah siapkan juga untuk biaya pasca lebaran. Nanti kita akan jumlah. Kalau misalnya Bun Ai dapat income tambahan atau Pak suami tiba-tiba dapat income tambahan, oke, ini uangnya kita mau bidik yang mana dulu nih. Terus kita mau bidik yang mana dulu gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kok nggak ada kebutuhan anak-anak Bun Ai baju baru, sepatu baru, itu adanya di dana tahunan. Karena memang setiap tahun kita itu akan ngerinci apa aja sih yang mau kita beli yang baru-baru seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang tuh kayak ribet banget ya, tapi nggak tahu kenapa dengan kayak gini Bun Ai menjalani Ramadan jauh lebih indah. Jadi kayak kebutuhan parcel itu udah Bun Ai beliin sebelum Ramadan. Kalau pas Ramadan ternyata diskon, sekarang harganya tinggi, berarti memang rezeki Bun Ai membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kadang Bun Ai mikirnya kayak gitu. Karena kalau belinya pas Ramadan itu kan kita lagi puasa ya. Apa Bun Ai aja yang meleho ya. Jadi kayak ngerasanya udah capek nih, lelah, jadi lebih emosian. Gak tahu kenapa, pengennya Ramadan itu tuh udah bener-bener rampung gitu, udah tinggal mikirin ya mohon maaf ya, puasa yang bener, nyiapin anak-anak, gak emosian, ngajar pesantren kilat selama 1 bulan, nyiapin takjilnya, jadi udah gak mikirin yang perihal-perihal, parcel, kue-kue dan sebagainya. Itu Bun Ai kalau bisa itu kita persiapkan dari sebelumnya. Tapi sekali lagi ya, tidak ada kemudahan yang benar-benar mudah. Bun Ai sampai di titik ini aja jujur masih banyak yang belum achievement untuk target-target THR 2024-nya. Tapi Bun Ai bersyukur karena mempersiapkannya sudah nyaris mungkin hampir 8-10 bulan. Bun Ai jauh ngerasain lebih mudah ketika nanti mau Ramadan. Jadi saat-saat orang tuh mungkin ya, tadinya Bun Ai harusnya punya kesempatan untuk tadarus Quran, jadi kayak ngecekin promo. Nah, Bun Ai pengennya di Ramadan itu udah rampung. Nah, kalau ini adalah tabungan infak anak-anak yang akan nanti nambahin untuk takjil. Masya Allah tabarakallah. Jadi anak-anak TK maksudnya Bun Ai, itu uang infaknya nanti akan kita alokasikan untuk pemberian takjil Ramadan selama 1 bulan. Oke teman-teman, jadi ini aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen Bun Ai share mengenai THR, tapi sorry banget karena videonya udah kepanjangan, takut teman-teman boring. Gini aja deh, kalau yang punya pertanyaan langsung aja tulis di kolom komen, nanti insya Allah Bun Ai naikin jadi konten. Oke, sebelumnya Bun Ai mengucapkan terima kasih yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Mohon maaf sekali kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.